Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Skisah, seputar kisah penuh hikmah. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisahnya. Faris tahu ia tidak bisa terus menunggu tanpa melakukan apa-apa. Apapun rencana Dr. Putra, itu melibatkan teknologi yang sangat berbahaya, dan kini istrinya menjadi bagian dari teka-teki ini. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang proyek baru yang tampaknya sedang dijalankan oleh ilmuwan misterius itu. Keesokan harinya, Faris kembali ke perpustakaan kota untuk mencari informasi lebih lanjut. Namun, seperti sebelumnya, ia tidak menemukan apapun tentang proyek Kronos atau keterlibatan Dr. Putra. Segala jejak seolah telah dihapus dengan sangat rapi. Frustrasi, Faris keluar dari perpustakaan dan memutuskan untuk mencoba pendekatan lain. Ia menuju sebuah kafe kecil di dekat gedung perkantoran tempat Dr. Putra bekerja. Dari sana, ia berharap bisa memantau aktivitas di gedung itu tanpa menarik perhatian. Dari sudut kafe, Faris memesan kopi dan duduk di meja yang menghadap ke gedung. Ia menghabiskan waktu berjam-jam mengamati siapa saja yang keluar masuk. Tidak banyak orang yang terlihat, tetapi sesekali ia melihat sosok pria dan wanita dengan pakaian formal membawa tas kerja besar masuk ke dalam gedung. Di tengah pengamatannya, Faris memperhatikan sesuatu yang mencurigakan. Seorang pria dengan jas gelap keluar dari gedung dan berhenti di trotoar. Pria itu mengeluarkan ponsel dan tampak berbicara serius. Wajahnya familiar. Faris pernah melihatnya di salah satu foto dalam dokumen proyek Kronos yang ia curi. Dia pasti bagian dari ini, gumam Faris sambil memperhatikan pria itu. Ketika pria itu mulai berjalan menjauh, Faris memutuskan untuk mengikutinya. Ia menjaga jarak, memastikan tidak terlihat mencurigakan. Pria itu berjalan ke sebuah gedung kecil di ujung jalan yang tampak seperti gudang tua. Setelah masuk ke dalam, pintu gudang segera ditutup. Faris berdiri di luar gedung, mencoba mencari cara untuk masuk tanpa ketahuan. Ia memutari gedung dan menemukan sebuah jendela kecil yang setengah terbuka. Dengan hati-hati, ia memanjat dan mengintip ke dalam. Di dalam, ia melihat beberapa orang berkumpul di sekitar meja besar yang dipenuhi dokumen dan perangkat elektronik. Ini lebih dari sekadar kantor biasa, pikir Faris. Ia mendengar salah satu dari mereka menyebut nama Putra. Dalam percakapan mereka berbicara tentang sebuah proyek baru yang disebut Kronos Reborn. Faris merasa bulu kuduknya berdiri. Jadi proyek itu belum selesai. Mereka mencoba memulainya lagi, dan sekarang melibatkan Sinta. Pak Putra bilang, uji coba pertama harus dilakukan dengan benar, kata salah satu pria. Ya, tapi subjeknya harus disiapkan dulu. Data genetiknya sudah lengkap, kan? Tanya pria lain. Faris merasa jantungnya berdebar kencang. Subjek? Apakah mereka sedang membicarakan Sinta? Jika iya, maka ini lebih serius daripada yang ia bayangkan. Ia harus memastikan Sinta tidak terlibat lebih jauh. Setelah mendengar cukup banyak, Faris memutuskan untuk pergi sebelum keberadaannya diketahui. Ia kembali ke rumah dengan hati yang berat, berusaha menenangkan dirinya sebelum bertemu Sinta. Malam, itu Sinta terlihat santai seperti biasa, tetapi Faris tidak bisa menahan rasa curiganya. Ketika mereka sedang menonton televisi bersama, Faris memberanikan diri untuk bertanya. Sayang, aku penasaran deh, katanya, mencoba terdengar santai. Pak Putra itu kerja di bidang apa sih sebenarnya? Sinta menoleh padanya, sedikit terkejut dengan pertanyaannya. Dia banyak kerja di bidang teknologi, Mas. Katanya dulu dia pernah terlibat di proyek besar, tapi sekarang fokusnya lebih ke penelitian yang bisa bantu manusia memperbaiki kesalahan masa lalu. Faris mencoba menutupi keterkejutannya. Kedengarannya menarik. Dia pernah cerita detail soal proyeknya. Sinta menggeleng. Nggak terlalu. Aku juga nggak terlalu ngerti teknologinya. Tapi dia bilang, kalau berhasil, ini bisa jadi revolusi besar. Faris mengangguk pelan.
meskipun di dalam dirinya ia tahu bahwa proyek ini jauh lebih berbahaya daripada sekadar revolusi besar. Ia memutuskan untuk tetap tenang sambil mencari cara untuk melindungi Sinta dari bahaya yang mungkin mengintainya. Sekian kisah dari kami, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر